Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang baik. Untuk hari ini, kita akan belajar tentang ide pokok. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Alur pembelajaran untuk kita pada hari ini, kita akan mempelajari tentang pengertian ide pokok, lalu kita akan belajar tentang istilah-istilah lain atau penamaan lain terkait ide pokok. Lalu kita juga akan mempelajari tentang kalimat pokok, jenis-jenis ide pokok, lalu terakhir nanti kita akan latihan untuk menemukan ide pokok di dalam sebuah kalimat pokok atau di dalam paragraf. Oke, kita lanjut ke pengertian ide pokok. Apa sih ide pokok? Ide pokok adalah inti pembahasan dari sebuah paragraf, di mana di dalam sebuah paragraf itu tentunya memiliki sebuah gagasan, sebuah permasalahan yang dijadikan sebagai topik pembicaraan. Dan topik pembicaraan itu memiliki penjelasan, di mana penjelasan tersebut disebut sebagai ide penjelas. Ide penjelas adalah gagasan yang mendukung ide pokok dalam sebuah paragraf. Penamaan-penamaan lain atau istilah-istilah lain terkait ide pokok memang ada beberapa penamaan lainnya, yaitu gagasan pokok, ide utama, gagasan utama, pikiran pokok, dan pikiran utama. Sebuah ide pokok biasanya terletak di dalam sebuah kalimat pokok atau kalimat utama, di mana kalimat utama atau kalimat pokok adalah kalimat yang menjadi letak suatu ide pokok. Jadi tempat ide pokok itu terletak di dalam sebuah kalimat pokok. Dan kalimat pokok ini memiliki rekan yang lainnya sebagai penjelas, disebut juga sebagai kalimat penjelas. Nah, kalimat ini, penjelas inilah yang menjelaskan terkait tentang kalimat pokok. Ada beberapa jenis ide pokok berdasarkan letak kalimat pokoknya. Yang pertama adalah deduktif, di mana deduktif merupakan paragraf yang kalimat pokoknya terletak di awal paragraf. Artinya si ide pokoknya itu ada di awal paragraf. Yang kedua adalah induktif. Paragraf induktif merupakan paragraf yang kalimat pokoknya terletak di akhir paragraf. Lalu ada kombinatif. Kombinatif merupakan paragraf yang kalimat pokoknya terletak di awal dan di akhir paragraf. Sehingga kombinatif punya nama lain. Biasa juga disebut sebagai paragraf campuran karena memiliki letak ide pokoknya di awal dan di akhir paragraf. Oke, kita langsung latihan. Perhatikan di sini. Di sini ada sebuah paragraf dan di sini sudah ditandai dengan nomor-nomor. Paragraf ini terdiri atas 4 kalimat. Ada kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat. Sebuah kalimat diakhiri dengan tanda baca titik. Awalnya paragraf ini tidak memiliki nomor, hanya saja sebagai penanda untuk lebih jelasnya sengaja diberikan nomor. Oke, dari keempat kalimat ini
ada sebuah kalimat yang disebut kalimat pokok atau kalimat utama. Sebuah kalimat utama atau sebuah ide pokok itu memiliki pemahaman yang luas, artinya butuh penjelasan. Sehingga cara untuk menentukan paragraf ini paragraf deduktif, induktif, ataukah kombinatif, kita harus mencari sebuah kalimat yang menjadi pembahasan umum, pembahasan yang luas, dan butuh penjelasan-penjelasan dari kalimat-kalimat penjelas. Baik, jika diperhatikan di dalam paragraf ini, di 4 kalimat ini, terdapat satu kalimat, yaitu kalimat yang pertama. Untuk meraih sukses, tidak semudah membalik telapak tangan. Diperlukan kedisiplinan, kerajinan, dan keuletan. Kalimat inilah yang menjadi kalimat utama. Kenapa? Karena di sini kalimat ini membahas secara umum. Karena dia membahas secara umum, artinya dia butuh penjelasan. Makanya kalimat yang pertama dijelaskan oleh kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat. Sehingga paragraf ini disebut paragraf deduktif. Karena letaknya dia berada di awal paragraf, yaitu di kalimat pertama. Selanjutnya, paragraf induktif. Kenapa ini disebut paragraf induktif? Karena kalimat-kalimat yang terdapat di dalam paragraf ini hanya satu kalimat yang menjadi sebuah ide pokok. Ya, coba kita baca. Umat Islam merayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Umat Kristen dan Katolik merayakan Natal dan Paskah. Selanjutnya, umat Buddha merayakan Waisak dan Kuningan, sedangkan umat Hindu merayakan Gulungan dan Nyepi. Dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap agama memiliki hari besar yang dirayakan umatnya. Nah, ini termasuk paragraf induktif. Kenapa? Karena dia memiliki ide pokok yang letaknya berada di akhir paragraf, yaitu terletak di kalimat keempat. Kenapa? Karena di sini ada disimpulkan. Artinya kalimat-kalimat sebelumnya ini merupakan kalimat-kalimat penjelas. Kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Oke. Selanjutnya, yang terakhir adalah paragraf kombinatif. Artinya, paragraf kombinatif itu gagasan utama atau ide pokoknya terletak di awal dan di akhir paragraf. Artinya juga bisa dikatakan terletak di kalimat pertama dan di kalimat terakhir. Kenapa bisa seperti itu? Mari kita buktikan. Ingat kembali bahwasanya tadi kalimat atau ide pokok itu merupakan inti pembahasan dalam sebuah paragraf. Cirinya bersifat umum, butuh penjelasan. Nah, mari kita lihat dalam paragraf ini kalimat-kalimat manakah yang membahas suatu permasalahan secara umum dan membutuhkan penjelasan-penjelasan dari kalimat-kalimat lainnya. Karena ini sudah dituliskan paragraf kombinatif, artinya ide utamanya atau ide pokoknya terletak di kalimat pertama dan di kalimat terakhir. Apakah benar seperti itu? Mari kita buktikan. Jadilah pribadi yang ulet dan kokoh. Jangan pernah menyerah ketika sedang menghadapi masalah. Anda harus berjuang sekuat tenaga dan berdoa dengan tekun pada saat-saat sulit. Singkirkan kata putus asa dari kamus kehidupan Anda. Tanamkan dalam sanubari Anda bahwa aku bisa. Itulah pribadi yang ulet dan pantang menyerah. Ini membuktikan bahwa kalimat pertama ini menunjukkan sifat yang umum.
artinya butuh penjelasan-penjelasan. Dan kalimat pertama ini dijelaskan oleh kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, dan kalimat kelima. Jadilah pribadi yang ulet dan kokoh. Ini pribadi ulet dan kokoh itu dijelaskan ciri-cirinya pada kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, dan kalimat kelima. Sementara kalimat keenam, ini merupakan simpulan akhir. Bahwa ciri-ciri ini, ciri-ciri yang di kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, dan kalimat kelima ini disimpulkan. Itulah pribadi yang ulet dan pantang menyerah. Nah, jadi seperti itu pembahasan terkait ide pokok, jenis-jenis ide pokok, istilah-istilah ide pokok, dan bagaimana cara menentukan ide pokok di dalam sebuah paragraf. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dimengerti. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.